Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Unutwasa Sadila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang pendidikan karakter di sekolah dasar. Sebelumnya, kita perkenal dulu dengan narasumber kita. Ibu siapa? Ibu Maya Padmawati, atau kalau di sini biasa dipanggil Ustadzah Maya. Kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan ya Ibu. Menurut Ibu, apa arti pendidikan karakter bagi Ibu secara pribadi dan Bapak sebagai guru SD? Kalau menurut saya, pendidikan karakter itu adalah proses menanamkan nilai-nilai baik pada siswa, di mana ketika di sekolah misalnya, kalau di sekolah itu ya berarti dari pihak guru di sini yang memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai baik kepada siswa. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh digital zaman sekarang kan banyak anak-anak udah pada pegang HP, udah dikasih HP. Itu pengaruh sosial untuk anak-anak usia dini itu gimana? Jadi kalau pengaruh kemajuan digital sekarang ya, dengan kondisi anak-anak yang ada di sekolah itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Dimana anak-anak sekarang itu kadang berpikirnya itu instan. Jadi semuanya serba cepat, kadang tidak telaten. Nah itu ya, tantangan yang pertama itu adalah pengennya cepat, pengennya instan. Padahal dalam kehidupan nyata kita itu tidak bisa seperti HP. Kalau HP kan misalnya kita pengen apa langsung klik-klik gitu ya. Tapi kalau sekarang di dunia nyata misalnya pengen kelasnya bersih ya harus nyapu, nggak mungkin tinggal klik seperti itu. Jadi ya mempengaruhi pola pikir anak-anak sekarang. Metode pendekatan tertentu untuk mendekati anak-anak yang biasanya bandel atau gimana agar bisa terbuka dengan bisa berubah gitu. Nah, untuk pendekatan terhadap anak-anak yang tanda kutip nakal gitu ya Mbak ya. Jadi pendekatannya yang bisa dilakukan selama ini di sekolah, satu memang harus bicara heart to heart. Jadi anak-anak itu biasanya kalau ada masalah ya didudukkan. Kita konfirmasi masalahnya apa, kemudian diselami dulu karena ada tipe-tipe anak itu yang dianya itu sulit untuk mengungkapkan misalnya salah gitu ya. Salah itu ndak bisa langsung iya aku salah. Tapi kadang egonya keluar, gengsi. Jadi nggak mengaku salah. Baru ketika ada pendekatan, kemudian bicara dari hati ke hati, nah itu biasanya bisa lebih terbuka. Jadi ya diajak ngobrol bareng seperti itu. Karena kalau zaman dulu itu beda ya dengan zaman sekarang. Jadi kalau sekarang itu anak-anak ya nggak bisa dengan pukulan atau apa, itu malah mental. Jadi ya harus pendekatan dari, kalau di sekolah ya dari guru kepada anak. Kalau kayak cerita unik selama Ibu jadi guru SD menangani anak-anak itu kayak soalnya dari bandelnya tuh kayak gimana atau gimana tuh cara ngatasin itu bandelnya itu gimana? Kalau saya ini kan mengajar kelas 2 ya, jadi masih peralihan antara TK dengan usia SD, di mana ya masih kebawa budayanya di TK, jadi kadang masih minta dilayani, kemudian kadang sak karepe sendiri gitu ya. Dan yang paling unik itu adalah ini murid saya itu ada yang anaknya itu sangat usil. Jadi sangat usil dan belum terkontrol emosinya. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba buang barang milik temennya itu ke sawah seperti itu. Jadi sampai benar-benar kami ketika mendampingi itu ya sampai ya Allah, karena anaknya ini pindahan dari Lombok. Jadi budayanya beda, temannya beda, lingkungan beda. Kemudian ketika pindah di sini itu masih terpengaruh budaya di sana. Jadi kadang iseng tiba-tiba mukul temennya gitu tanpa babi bu, tiba-tiba mukul. Kemudian kadang buang sepatu itu tanpa ada, maksudnya tidak ada dendam, tidak ada masalah, tiba-tiba dibuang seperti itu. Nah ini untuk mengatasinya ya satu, menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian ya si anak didudukkan, diajak ngobrol, dinasehati berulang kali, dan intinya masih didampingi untuk saat ini.
Kalau apa ya, kayak ibu bermimpi untuk generasi depan, kayak guru-guru masa depan, itu akan jadi seperti apa? Generasi atau yang guru-gurunya? Guru-gurunya dulu, baru generasi. Iya, kalau guru-guru ini, karena memang menjadi guru ini adalah harus dari panggilan hati. Karena kalau sekedar mengajar, ya semuanya bisa. Tapi ketika mengajar plus mendidik, nah itu memang harus dari hati. Tidak hanya sekedar datang mengajar kemudian pulang, tidak. Tapi kita punya kewajiban yang tanggung jawab ya, punya tanggung jawab yang besar terhadap generasi Indonesia ke depannya. Karena ya generasi sekarang ini adalah penentu masa depan Indonesia. Jadi ya harus mengajar dengan hati, kemudian siap belajar. Karena kalau sudah jadi guru ya mau nggak mau harus belajar gitu. Kemudian untuk generasi sekarang, pesannya untuk anak-anak didik ya, anak didik di SD ini ya tetap semangat belajar. HP boleh sebenarnya, karena kita tidak mungkin menghindarkan teknologi masa kini kepada anak. Jadi bagaimana peran orang tua, peran sekolah, kemudian kedua belah pihak ini bisa bersinergi sehingga nanti akan tercipta generasi yang berakhlak baik, kemudian tentu intelektual ya. Jadi kedepannya saling seimbang antara intelektual dengan akhlak yang baik. Insya Allah itu. Nah, Kalau menurut Ibu tentang apa opini seseorang yang bilang untuk guru SD itu harus juga bisa menjadi teman. Tapi sedangkan kalau untuk anak-anak SD kadang kalau kita sudah kayak mendekatkan diri menjadi teman, terus tuh seenaknya itu gimana? Nah, ini biasanya untuk yang masih muda-muda ya. Kalau muda-muda itu memang jadi guru memang harus jadi teman gitu ya. Tapi ya jangan lupa kalau misalnya guru itu walaupun kita berteman, ada saatnya kita juga harus menjaga wibawa. Nah, jadi misalnya panggilan atau apa pas mengajar gitu. Serius ya, serius. Jadi ndak boleh misalnya manggil hai atau apa gitu nggih. Jadi harus bisa menempatkan guru itu di mana dia harus menjaga marwahnya sebagai guru, di mana dia harus bisa merangkul seperti teman. Gitu. Berarti kita bisa boleh menjadi guru, menjadi teman sebagai teman, tapi kita juga harus menjaga wibawa kita sebagai guru. Terima kasih Ibu. Mungkin sudah cukup. Terima kasih sudah mau berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Maaf juga sudah mengganggu waktu mengajari Ibu. Terima kasih Mbak. Semoga kedepannya Mbak Azra ya, Mbak Azra jadi guru yang bisa mencetak generasi yang baik, kemudian bagian dari pendidik masa depan gitu ya, bisa melahirkan generasi-generasi yang intelektual, kemudian yang berkarakter ya, ya harapannya ini karena kami SD Al-Soh Barat, jadi ya membawa karakter Islami. Semoga berhasil ke depannya, semoga dimudahkan, dilancarkan kuliahnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih semuanya karena sudah menonton video ini. Bye-bye.